Pantauan arus balik Lebaran kali ini akan dilaporkan langsung oleh Kevin Pakan di Stasiun Pasar Senen Jakarta, dan dari gerbang tol Cikatama Karawang Jawa Barat ada Nata Arman. Kita ke Senen Jakarta. Kevin, apakah arus balik di Senen lebih ramai dari kemarin? Ya, selamat sore David dan pemirsa. Situasi terkini memasuki arus balik Lebaran tahun 2026 masih terpantau ramai. Kami melihat ini para penumpang masih memadati di depan pintu masuk Stasiun Pasar Senen Jakarta, yang kami melihat memang ini nampaknya belum mengalami penurunan penumpang yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang berhasil kami himpun dari Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, pada hari ini terdapat ada 18.300 lebih penumpang yang baru saja tiba di Stasiun Pasar Senen Jakarta yang berasal dari sejumlah daerah di Pulau Jawa. Di mana kalau kami melihat angka ini dari 3 hari terakhir, yang mana ini tidak mengalami penurunan, yang cenderung stagnan atau sama seperti itu, yang mana dari 2 hari atau 3 hari terakhir juga angkanya masih berada di angka 18.000 lebih penumpang yang tiba di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Meski demikian, kami juga mendapatkan informasi terkait dengan jumlah keberangkatan dari penumpang yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen juga mengalami atau masih sama, tidak jauh berbeda, yang mana pada hari ini ada sebanyak 15.000 lebih penumpang yang akan melakukan keberangkatan di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Kami melihat memang tren dari arus balik ini masih akan terus terjadi, David dan pemirsa, bila informasi yang kami dapatkan dari Humas PT KAI, nantinya untuk arus balik ini masih akan terjadi hingga tanggal 29 Maret 2026 atau hari Minggu, yang mana tepat H-1 sebelum memasuki aktivitas normal, begitu baik yang akan bekerja maupun juga bagi anak-anak yang akan bisa kembali ke sekolah. Untuk itu, bagi para calon penumpang dan juga mungkin pemirsa di rumah yang mungkin masih ingin memanfaatkan adanya momen libur Lebaran tahun 2026 ini, tadi pihak dari Humas PT KAI menyampaikan masih adanya ketersediaan tiket yang masih dipersiapkan dari pihak Humas PT KAI, yang mana hingga saat ini sampai nanti tanggal 1 April 2026 masih ada sekitar 250.000 tiket yang masih tersedia dan bisa dimanfaatkan bagi penumpang atau masyarakat. Nah, juga kami melihat untuk operasional, David dan pemirsa, yang diberikan dari Humas atau dari pihak KAI ini sangatlah baik, karena kami melihat meskipun ini situasinya ramai begitu ya di depan pintu masuk Stasiun Pasar Senen, namun tetap berjalan kondusif karena setiap petugas yang berjaga ini selalu mengarahkan dan juga memberikan informasi kepada para penumpang untuk bisa mengatur waktu tunggu mereka. Karena kami melihat tempat-tempat duduk juga untuk ruang tunggu juga penuh, namun kami melihat tetap berjalan kondusif dan semua dari jam operasional yang ada di sini juga tetap berjalan dengan baik. David. Baik, terima kasih Kevin. Dan kini kita pantau arus lalu lintas dari tol Cikatama. Nata, seperti apa situasi lalu lintas terkini di sana? Ya, selamat sore David dan juga pemirsa. Terkait dengan situasi lalu lintas pada sore hari ini di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar, bahkan sejak tadi pagi sampai dengan sore hari ini tidak terlihat adanya penumpukan kendaraan yang terjadi di gerbang tol Cikampek Utama, baik dari arah Jakarta menuju ke arah tol Trans Jawa maupun sebaliknya dari arah tol Trans Jawa menuju ke Jakarta. Kemudian jika kita bandingkan dengan data kemarin pada pukul 3:30 sore, kemarin sudah lebih dari 40.000 kendaraan yang melaju dari arah tol Trans Jawa menuju ke Jakarta. Sementara untuk pada hari ini selisihnya terlihat begitu signifikan, yang mana pada tadi sekitar pukul 4 sore ini hanya di angka 30.000 kendaraan. Artinya ini sudah bisa dikatakan normal, sehingga memang sejak kemarin juga untuk memperlakukan sistem rekayasa lalu lintas seperti one way nasional dan juga sepenggal sudah dihentikan, dan juga beriringan dengan skema kontraflow yang kemarin juga sudah dihentikan pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada pun beberapa hal penting yang harus diketahui adalah pada hari ini tanggal 26 Maret 2026 sampai dengan besok tanggal 27 Maret 2026 telah kembali diberlakukannya diskon tarif tol sebesar 30%, yang tentunya ini bisa dimanfaatkan bagi masyarakat yang masih ada di kampung halaman untuk menuju ke kawasan Jakarta dan sekitarnya. Kemudian juga dapat kami sampaikan bahwa untuk beberapa titik yang memang sampai dengan saat ini harus diwaspadai terkait dengan
menjadi pemicu terjadi lonjakan kendaraan ataupun penumpukan kendaraan. Yang pertama adalah gerbang tol, yang mana banyak juga dari kendaraan-kendaraan yang kehabisan saldo tol sehingga kita top up terlebih dahulu di gerbang tol. Ya tentunya ini memakan waktu yang cukup lama. Kemudian juga yang kedua adalah di rest area, terutama di jam-jam seperti menjelang maghrib, yang mana kendaraan-kendaraan banyak sekali yang beristirahat, namun tetap disarankan untuk memaksimalkan istirahatnya dengan durasi maksimal 30 menit untuk nantinya bergantian dengan kendaraan-kendaraan lainnya. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio, David. Ya, baik. Terima kasih Nata dan terima kasih Kevin. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 5 hari setelah Lebaran, ribuan pemudik motor masih memadati jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat. Para pemudik motor ini kembali ke Jakarta lantaran sudah mulai kembali bekerja. Ya, meski puncak arus balik telah usai, namun ribuan kendaraan motor pemudik masih terjebak macet hingga 300 meter di Simpang 4 Palimanan, Cirebon, Jawa Barat pada Kamis pagi. Ribuan pemudik dari arah Jawa bergerak menuju ibu kota Jakarta dan Bandung. Meski volume kendaraan menurun, namun volume kendaraan biasanya kembali membludak pada siang hari. Kepadatan terjadi imbas adanya warga lokal yang berwisata. Sementara hingga Kamis pagi, tercatat 13.000 kendaraan motor melintasi jalur ini. Diperkirakan volume kendaraan arus balik menuju Jakarta terus meningkat pada sore ini dan malam hari nanti. Sementara pasca dihentikannya one way nasional, arus lalu lintas di ruas tol Kali Kangkung ramai lancar. Hingga Kamis pagi sebanyak 53.644 kendaraan melintasi gerbang tol Kali Kangkung dari arah Semarang menuju Jakarta. Sementara lebih dari 9.000 kendaraan melintas ke arah sebaliknya dan angka ini menurun dibandingkan dengan puncak arus balik gelombang pertama. Diprediksi puncak arus balik gelombang kedua akan terjadi pada besok Sabtu 28 Maret mendatang. Ya, sekarang kami ajak Anda memantau arus balik di Kali Kangkung. Sudah ada rekan Amrina Rida di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang. Ya, Amrina, silakan laporan Anda. Iya, David dan juga pemirsa, untuk situasi arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung pada sore hari ini terhitung lancar, David dan juga pemirsa. Namun memang sekarang sedang terlihat adanya antrian kendaraan yang akan masuk gerbang tol dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta. Memang kalau kami lihat antrian kendaraannya ini tidak terlalu panjang, David, hanya kurang lebih sepanjang 100 meter saja. Dan memang kalau di gerbang tol Kali Kangkung ini memang beberapa kali sempat terjadi adanya antrian kendaraan, namun dengan cepat bisa terurai karena untuk jumlah gardu tol yang diakomodir bagi kendaraan dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta ini cukup banyak, kurang lebih di angka 11 hingga 12 gardu tol, sehingga antrian kendaraannya pun juga cukup cepat terurai. Lalu juga kalau kami lihat, meskipun antriannya ini sekarang masih terlihat, sudah dikerahkan adanya puluhan dari petugas yang menggunakan metode jemput bola, yang mana mereka menggunakan mobile reader untuk bisa menghampiri para pemudik sehingga proses tap in ini berlangsung lebih cepat dan juga antrian ini tidak terlalu panjang dan juga terlalu lama. Sebagai informasi, David dan juga pemirsa, bahwa kalau kami lihat berdasarkan catatan dari Jasa Marga Semarang Batang, memang dalam 3 hari terakhir ini untuk volume kendaraan yang melintas khususnya dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta ini mengalami penurunan. Kalau pada puncak arus balik yang terjadi pada 24 Maret 2026 kemarin ini sempat berada di angka sekitar 60.000 kendaraan selama 24 jam, ini kemarin turun menjadi 53.000 kendaraan selama 24 jam. Dan per jamnya ini pun juga sekarang sudah mengalami penurunan. Pada saat puncak arus balik sempat berada di angka kurang lebih 3.000 hingga 3.500 kendaraan per jam. Sekarang sudah turun menjadi di angka 2.500 kendaraan per jam. Artinya kita bisa melihat bahwa nampaknya untuk perjalanan ataupun juga proses dari para pemudik yang kembali ke Jakarta ini sebagian besar sudah dilakukan pada puncak arus balik 24 Maret kemarin. Meskipun demikian, angka 2.500 per jam ini masih cukup tinggi apabila dibandingkan dengan hari-hari normal, David dan juga pemirsa, karena normalnya untuk di gerbang tol Kali Kangkung ini hanya berada di angka 800 hingga 1.000 kendaraan saja. Artinya hingga saat ini dan diprediksi hingga nanti 29 Maret untuk arus balik ini masih akan terjadi begitu ya di gerbang tol Kali Kangkung, dan puncak arus baliknya sendiri pun juga diprediksi akan terjadi lagi nanti gelombang kedua yakni pada tanggal 28 hingga 29 Maret 2026. Dan David,
David, kalau kami lihat juga meskipun untuk rekayasa lalu lintas one way nasional ini sebenarnya jadwalnya diterapkan secara situasional hingga 29 Maret 2026, namun untuk saat ini di gerbang tol Kali Kangkung sudah dapat dilewati oleh kendaraan dari dua arah, baik itu dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta ataupun juga arah sebaliknya. Artinya sekarang bagi masyarakat yang kemarin pada saat one way nasional tidak bisa melintas dari arah Jakarta menuju ke arah Semarang Solo, sekarang sudah bisa melewati jalan tol, terutama ruas tol gerbang tol Kali Kangkung karena one way nasional ini sudah dicabut. Nah, untuk pemirsa yang baru akan melakukan perjalanan dan memiliki fleksibilitas waktu untuk memilih perjalanan kembali dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta, ini dianjurkan untuk bisa melakukan perjalanan pada hari ini 26 Maret 2026 hingga 27 Maret 2026 ataupun juga esok hari. Karena dalam 2 hari ini, sekarang dan juga esok hari sudah mulai diberlakukan adanya diskon tarif tol hingga 46%, khususnya untuk kendaraan yang melintas dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta. Dengan adanya potongan tarif tol hingga 46% ini, David, artinya pengendara yang melintas secara menerus begitu ya dari arah Semarang Solo melewati gerbang tol Kali Kangkung lalu langsung berjalan menuju ke arah gerbang tol Cikatama, ini dapat berhemat cukup banyak apabila sebelumnya untuk tarif yang dikeluarkan ini memerlukan sekitar Rp467.000. Dengan adanya diskon tarif tol ini, maka harga yang dibayarkan oleh pemudik ini hanya berada di sekitar Rp304.000. Ini menjadi salah satu momen yang tepat untuk bisa melakukan perjalanan bagi pemudik yang akan kembali ke Jakarta. Dan juga bagi para pemudik yang memang memiliki fleksibilitas waktu, ini memang dihimbau untuk menghindari perjalanan pada tanggal 28 dan juga 29 Maret 2026. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, David dan juga pemirsa, bahwa tanggal 28 dan juga 29 Maret ini diprediksi menjadi salah satu puncak arus balik gelombang kedua. Oleh karena itu, pemirsa yang bisa melakukan perjalanan selain tanggal 28 dan juga 29 ini dihimbau untuk melakukan perjalanan pada hari ini 26 Maret hingga 27 Maret 2026 agar tidak nantinya terjebak dalam kemacetan dan juga kepadatan yang seringkali terjadi ketika puncak arus balik ini terjadi. Dan sebagai informasi bahwa untuk saat ini di area gerbang tol Kali Kangkung pada satu hari ini memang sedang terjadi situasi hujan yang cukup deras. Tadi pagi hingga siang hari sempat hujan yang cukup deras dan juga hingga sore hari ini pun juga masih gerimis. Tentunya ini bisa menjadi pertimbangan bagi para pemudik yang akan melakukan perjalanan untuk lebih berhati-hati agar tidak ada resiko membahayakan untuk melakukan perjalanan. Sementara demikian kembali ke Anda, David. Baik, terima kasih rekan Amrina Rida di gerbang tol Kali Kangkung Semarang. Selamat bertugas kembali.